Sedikit mengulang dari part kemarin, panel berada di kediaman Zhao. Di ruang bawah tanah kediaman Zhao. Di sana, pelayan Zheng sedang menemui seseorang. Dia melaporkan bahwa mereka tidak tahu di mana Zhang terkutuk itu sekarang. Tetapi setidaknya mereka telah melacak namanya, yaitu Liang Ku. Orang itu tak mau ikut campur dengan urusan seperti itu. Dia menyuruh pelayan Zheng agar tidak mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti itu setiap hari. Panel berpindah. Terlihat seseorang sedang memasak di atas perahu. Dan orang itu adalah Asui. Dia memasak di tengah malam ditemani oleh Sleepyhead. Setelah beberapa saat, masakan itu pun sudah matang dan Asui pun langsung memakannya. Asui senang karena makanannya sangat lezat dan harum. Sleepyhead dan Fatty pun terhipnotis oleh aroma masakan itu. Asui langsung membagikan makanannya dengan kedua peliharaannya itu. Dia menuangkannya ke dalam air dan menyuruh semuanya untuk makan. Sleepyhead pun langsung melompat dari perahu agar tidak kehabisan. Setelah selesai makan, pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa esensi air bertambah 24. Setelah mengetahui kalau dia mendapatkan cukup banyak esensi air, Asui pun yakin dan tidak diragukan lagi kalau itu adalah ikan roh. Dengan memakan satu ekor saja, Asui mendapatkan esensi air dengan mudah. Selain itu, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Asui merasa kalau hari ini dia sangat beruntung karena Fatty telah berhasil menemukan ikan spiritual lagi. Asui pun ingat jika ini adalah saatnya untuk meningkatkan. Terakhir kali ikan bawal bertanduk menghasilkan 18 esensi dan kali ini 24. Kemudian Asui menekan tombol revenge dan setelahnya aura yang sangat kuat meluap keluar. Dalam hati Asui, kekuatan mengalir terus-menerus ke arahku. Ini sungguh luar biasa. Pesan sistem muncul. Pembawa kuali Liang Ku, penyempurnaan roh rawa, monyet air fusion pada 11,7%. Esensi air bertambah 24. Dominasi binatang air, Taihua rahang besar, mengkonsumsi 9 poin esensi air untuk berevolusi menjadi buaya bertanduk. Dominasi binatang air, lele berkumis 6, mengkonsumsi 7,4 poin esensi air untuk berevolusi menjadi lele berkepala harimau. Evaluasi, kekuatan meningkat. Setelah melihat peningkatan kekuatannya, Asui berniat mencari lawan untuk mencoba kekuatannya. Jadi akan sangat tepat untuk menemukan seseorang untuk berlatih sekarang. Bahkan kemampuan Asui untuk mengendalikan air telah meningkat pesat. Dia dapat mengangkat Fatty keluar dari dalam air dengan sangat mudah. Asui melihat perkembangan dari Fatty. Bahkan dengan beberapa sisa makanan saja untuk dia makan, esensi air yang dibutuhkan Fatty untuk bergerak telah bergerak cukup banyak. Aquatic Beast Dominion, Grijau Taihua, mengkonsumsi 779 poin esensi air untuk berevolusi menjadi buaya bertanduk. Aquatic Beast Dominion, lele berkumis 6, mengkonsumsi 779 poin esensi untuk berevolusi menjadi kepala harimau. Asui melihat kuali airnya, menurutnya itu sungguh hal yang sangat luar biasa. Asui penasaran apakah itu diciptakan oleh seseorang atau itu merupakan produk alam. Namun untuk saat ini yang dapat diketahui adalah bahwa ia memiliki bagian-bagian yang menyerupai Yinglong atau naga bersayap dan seekor monyet besar yang mirip dengan Wushiki. Dan yang lainnya seperti makhluk dan tubuh ular, ditambah sosok misterius yang berjubah hitam. Asui pun tahu jika berpikir berlebihan tidak akan ada gunanya sekarang. Jadi besok dia akan menuju ke sekolah seni bela diri dan dia harus menjadi yang terkuat dengan cepat untuk menghadapi keluarga Zhao. Keesokan harinya, Asui dan Lilibo pergi ke sekolah seni bela diri dengan menumpang sebuah gerobak sapi. Lilibo terlihat sangat bersemangat saat dia akan menuju ke sekolah seni bela diri.
Karena sudah tidak sabar, Lilibo bertanya kepada sopir gerobak, butuh berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk sampai di sana. Singkat cerita, mereka pun telah sampai. Lilibo sangat senang setelah mulai terlihat banyak orang. Panel berpindah di dalam kota Pingyang. Terlihat di sana sangat ramai dengan aktivitas orang yang berlalu lalang di jalan. Asui dan Lilibo pun turun dari gerobak sapi dan tak lupa Lilibo berterima kasih kepada sopir gerobak itu. Yang pertama mereka lakukan di sana adalah makan, karena sudah seharian mereka di jalan dan perut mereka sudah sangat keroncongan. Mereka juga melihat kerajinan tangan di sana. Bahkan mereka juga melihat atraksi yang membuat Lilibo sangat terkejut. Dan di balik keramaian kota, ada seseorang yang mencurigakan sedang mengamati sesuatu. Dia bertanya kepada temannya, apakah temannya itu benar-benar berpikir bahwa anak itu akan datang ke sini. Dengan sangat yakin, orang yang berbaju merah itu membenarkannya. Sebelumnya, dia mendengarkannya dengan telinganya sendiri, memberitahu anak laki-laki dari keluarga Lee bahwa dia akan mendaftar di sekolah yang hari ini. Anak nakal itu menjual ikan kemarin seharga 6 tael dan 5 koin. Orang itu bertanya, apakah teman-temannya itu tahu berapa banyak uang itu. Bahkan menjual istrinya tidak akan memberikan uang sebanyak itu. Pria yang berambut putih mengatakan 6 tael dan 5 koin. Mereka akan mendapatkan masalah dengan kantor hakim karena itu. Si baju merah mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa, memberikan uang sebanyak itu ke sekolah bela diri adalah pemborosan. Dan mereka hanya membantunya mengelola kekayaannya. Jalan ini adalah satu-satunya rute ke sekolah. Dan tidak banyak orang di sekitar sana sekarang. Dan inilah saat yang tepat. Benar saja, tak lama kemudian, Asui dan Lilibo pun muncul di sana sesuai dengan perkiraan si baju merah. Asui dan Lilibo belum menyadari adanya bahaya yang menunggunya di depan. Lilibo bertanya kepada Asui, apakah Asui pikir setelah Lilibo menyelesaikan latihannya, dia akan dapat mengalahkan beberapa dari mereka. Asui mengatakan jika dia tidak tahu. Asui tersenyum melihat semangat dari Lilibo. Dalam hati Asui, namun dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak tahu berapa banyak yang bisa kulakukan. Meskipun mungkin aku bisa menangani beberapa. Tiba-tiba si rambut putih muncul dan langsung mengagetkan Asui dan Lilibo. Kemudian si baju merah muncul dan mendorong kepala si rambut putih. Dia berkata, "Hai nak, kita bertemu lagi. Sekarang serahkan uang yang kau bawa. Kau punya pilihan, serahkan uangnya atau kami akan menguburmu di pinggir jalan. Hah, semuanya terserah kau." "Oh, kalau begitu, aku memilih mengubur kalian semua di pinggir jalan," ucap Asui sembari tersenyum. "Kau cari mati ya?" teriak si baju merah yang marah karena dia telah diremehkan oleh seorang bocah. Si rambut merah langsung maju dan berniat memukul Asui. Namun karena kekuatan Asui sudah meningkat pesat, orang itu bukan apa-apa bagi Asui. Asui lebih dulu memukul wajah si baju merah yang membuat salah satu giginya terbang meninggalkan teman-temannya. Tak terima temannya dipukul oleh Asui, si rambut konde pun langsung maju sembari mengepalkan tangannya. Asui menyadarinya dan langsung menghantam wajah si konde dengan sikunya. Cairan merah mengucur dari wajah si konde. Kemudian Asui langsung mencengkram kondenya dan melemparkannya ke arah si baju merah yang membuat si baju merah kehilangan keseimbangannya. Si baju merah terkejut melihat kondisi temannya yang terluka cukup parah. Namun sebelum sempat berpikir apa yang sebenarnya terjadi, kepalan tangan Asui sudah tepat berada di depan wajahnya yang membuat si baju merah sangat terkejut. Dan tak sempat bereaksi apapun, kepala si baju merah langsung dihantam dengan sekuat tenaga oleh Asui hingga membentur di jalan. Bahkan kepala si baju merah hingga tertancap di jalan.
Lilibo tak percaya melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Asui. Bahkan hanya dengan 9 jurus dan pertarungan pun telah selesai. Tak hanya Lilibo yang terkejut, bahkan Asui pun juga tak menyangka jika kekuatannya bertambah sekuat itu. Dalam hati Asui, seperti yang kuduga, fisikku sudah meningkat pesat. Lilibo mendekat dan menanyakan kapan Asui jadi sekuat ini. Dengan kekuatannya ini, apakah Asui masih membutuhkan master? Sembari berkeringat, Asui mencari alasan. Dia mengatakan jika mungkin dia memang jenius. Kemudian Asui mengajak Lilibo untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Sebab kalau tidak cepat-cepat, mereka akan terlambat registrasi. Melihat kekuatan Asui, Lilibo diam sejenak. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka telah sampai di sekolah seni bela diri yang di sana mereka disambut oleh seorang pemuda. Dia bernama Xiang Changsong dan mereka bisa memanggilnya dengan nama Xiang. Mereka berdua pun langsung memberi hormat kepada Xiang. Kemudian Xiang meminta mereka berdua untuk mengikuti dirinya. Xiang membawa mereka berdua ke instruktur lain untuk mengevaluasi bakat mereka dan menjelaskan informasi terperinci tentang kultivator. Xiang menunjuk ke salah satu orang yang sedang melatih di sana. Dia adalah Hu, instruktur yang akan mengevaluasi bakat mereka. Dia adalah murid langsung dari Tuan Yang. Asui terkejut dan seperti mengenalnya. Asui menanyakan apakah dia master bela diri yang membeli ikannya hari itu. Ternyata pemuda itu adalah Huki. Dia melihat ke arah Asui dan tersenyum. Kemudian Huki mendekat dan menyapa Asui. Xiang sedikit terkejut dan bertanya apakah Huki kenal dengan mereka berdua. Huki menjelaskan jika dia saat itu sedang dalam kemajuannya. Huki mencari ikan bawal bertanduk dan dia membelinya di kios Asui. Xiang senang karena mereka berdua sudah saling kenal. Itu adalah kabar yang bagus sekali. Jadi Asui bisa mengikuti Huki untuk berlatih. Dan untuk malam ini mereka bisa tinggal di sekolah bela diri ini. Setelah itu langsung saja mereka berdua memberi salam kepada Huki. Kemudian Huki menyuruh mereka untuk mengikutinya. Sekarang dia akan mulai mengevaluasi bakat bawaan mereka berdua. Asui dan Lilibo sangat terkejut. Bakat bawaan apa yang Huki maksud? Huki tertawa melihat wajah polos mereka yang kaget. Huki menenangkan mereka berdua. Dia menjelaskan jika ini tentang menentukan gaya pelatihan mana yang paling cocok untuk mereka. Asui mengatakan jika mereka masih belum begitu mengerti apa itu jalur bela diri. Jadi Asui meminta Huki menjelaskan dasar-dasarnya. Huki sedikit berpikir. Dia berkata, dasar-dasar ya. Jalur bela diri didasarkan pada 4 tahap. Tahap kulit, daging, tulang, dan darah. Pada tahap kulit, tubuh menjadi sekuat kulit sapi. Itu berguna untuk meningkatkan pertahanan. Pada tahap daging, kekuatan fisik meningkat pesat. Mengangkat seseorang dengan 1 tangan tidak akan menjadi masalah. Dan pada tahap tulang, kekuatan dilepaskan tanpa batas, memungkinkanmu memecahkan batu dan membelah papan dengan mudah. Yang terakhir adalah tahap darah, meningkatkan semua kemampuan tubuh secara maksimal. Tetapi pada dasarnya semua bermuara pada satu kata, sempurnakan. Tentu saja orang biasa tidak peduli seberapa banyak mereka menyempurnakan tubuh mereka, akan selalu memiliki batas. Untuk mengatasi batas ini, ada 2 faktor yang sangat diperlukan, yaitu dengan pil dan teknik. Lilibo dan Asui sangat serius mendengarkan penjelasan dari Huki. Lilibo bertanya tentang apa teknik dan pil yang dimaksud. Huki melanjutkan, lebih tepatnya, teknik mengacu pada metode pelatihan. Misalnya, di sekolah yang kami memiliki 3 gaya bertarung.
Dengan metode yang tepat, seseorang dapat maju selangkah demi selangkah. Asui akhirnya paham bahwa yang dikatakan oleh Huki itu adalah teknik kultivator. Kemudian Asui menanyakan tentang pil. Huki kembali melanjutkan, jika teknik adalah tenaga untuk maju, tangga ini curam dan berbahaya. Untuk mendaki dengan cepat dan mantap, kita membutuhkan pegangan tangan untuk membantu kita. Dan pegangan tangan itu adalah pil. Ikan bawal bertanduk yang kau jual padaku adalah jenis pil yang kita butuhkan. Dalam hati Asui, itu mengagumkan. Dengan kuali keberuntunganku, bukankah aku akan bisa mendapatkan semua ini dengan mudah? Huki mengatakan agar mereka jangan terburu-buru. Jalan hidup itu sangat panjang. Pertama-tama, mereka harus berkonsentrasi pada setiap langkah yang akan mereka ambil. Asui pun berterima kasih kepada Huki karena telah menjelaskan dan langsung meminta tolong agar segera mengevaluasi bakat bawaan mereka. Dan dari arah lain, terlihat ada 4 orang yang sedang memperhatikan Asui. Apakah ini orang yang kamu bicarakan, Tuan Zhao? Ucap orang yang berambut biru. Dia bernama Lu Yancai. Orang yang bernama Zhao mengatakan jika benar itu orangnya. Jadi sementara Yanci mengeluarkan mereka dari sekolah bela diri ini, Zhao akan mengurus apa yang Yanci minta dari dirinya. Dia adalah Yao Sui Yuan. Apa yang akan terjadi pada Asui dan Lilibu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Kalau komiknya udah update.